Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual tentang penilaian keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Susan Susanti. Saya merupakan CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang. Dan di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Dadan Hermawan, kepala sekolah SDN Pelita Karya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya di sini akan mewawancarai Bapak tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nih, yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam kepemimpinan itu pasti kita tidak akan bisa menghindari dilema etika dan bujukan moral. Kita bagaimana mengidentifikasinya ya udah jelas yang berhubungan dengan dilema etika, bujukan moral itu adalah sesuatu yang itu membuat kita bingung mengambil keputusan karena mungkin dua-duanya benar atau mungkin ada kontradiktif antara idealisme yang kita miliki dengan resiko yang akan kita hadapi ketika kita mengambil sebuah kebijakan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya? Yang pertama, saya sering menggunakan prinsip regulasi. Jadi ketika ada sesuatu yang saya hadapi, kemudian dua-duanya juga sama-sama benarnya, maka yang pertama kita lihat mana yang lebih cenderung itu sesuai dengan regulasi, dengan aturan yang ada. Walaupun kita sebagai manusia nggak bisa melepaskan perasaan ya. Jadi ya kan bisa saja seperti contohnya ada anak yang tidak masuk sekolah karena dia harus membantu orang tuanya mencari uang, gitu, harus berjualan atau yang lainnya. Itu kan dari satu sisi ketika anak tidak masuk dia salah, gitu. Tapi di sisi lain anak tidak masuk juga membantu orang tuanya sesuatu yang baik, gitu, sesuatu yang benar. Maka bagaimana kita harus menyikapi itu? Maka yang pertama saya ambil sikap untuk memahamkan orang tuanya bahwa bisa enggak gitu anaknya itu di jam belajar dia dibiarkan belajar dulu, setelah itu baru membantu orang tuanya. Dan kita pun mungkin di sekolah ketika tahu alasannya anak tidak masuk, mungkin tidak disamakan persepsi kita terhadap anak yang lain gitu. Mungkin yang lain mah tidak masuk ada yang karena malas, ada yang karena mungkin juga kurang didorong oleh orang tuanya. Nah, anak yang nggak masuk ini kan buat kita catatan bahwa ini anak nggak masuk bukan malas gitu, justru rajin gitu. Secara sosial dia juga bagus gitu, secara kepribadian juga dia juga bagus karena ada rasa ingin membantu orang tuanya. Itu salah satu contohnya. Kalau berkaitan dengan guru, mungkin juga ada saatnya di mana kita dilema gitu menghadapi kondisi guru yang di satu sisi mungkin kemampuan dia seperti segitu-gitunya gitu, tapi di sisi lain kita harus meningkatkannya. Apalagi ketika itu berkaitan dengan cara dia melayani anak. Maka yang pertama yang saya lakukan mencoba untuk memahamkan bahwa tugas dan fungsi guru di sekolah itu seperti apa. Itu kan regulasinya jelas tentang 4 kompetensi guru, kemudian bagaimana kewajiban guru terhadap anak dan sebagainya. Setelah itu ketika itu berkaitan dengan tupoksi, maka mencoba untuk menegakkan regulasi itu sendiri gitu. Satu hal yang hari ini memang diakui atau tidak dalam kepemimpinan di sekolah itu yang kurang itu adalah keberanian pimpinan untuk menegakkan tupoksi. Akhirnya ketika ada guru yang memang dia nggak mau meningkatkan kompetensi diri, contohnya nih gitu. Yang lain ada yang semangat meningkatkan kompetensi diri. Nah, banyak kepala sekolah yang tidak berani menegur ketika
gurunya berbuat yang kurang tepat. Ini pertanyaan saya yang dua tadi udah dijawab sama Bapak tadi ya, tentang langkah-langkah pengambilan keputusannya tadi. Bapak melakukan prinsip regulasi tentang memahami fungsinya guru tersebut. Nah, sekarang ini nih, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah. Ada dua hal yang sering saya sampaikan, bahwa idealisme dengan perasaan itu dua hal yang berbeda. Tapi itu yang sering mendominasi gitu dalam kepemimpinan para pimpinan sekolah. Dua hal itu harus dipisahkan gitu, bahwa profesional tuh, buat saya profesional tuh nggak akan pernah terjadi selama kita masih menggunakan perasaan. Makanya yang namanya perasaan dengan idealisme, perasaan dengan profesionalisme itu dua hal yang pasti selalu berhadapan. Nah, kalau kita cenderung kepada perasaan, maka tidak profesional, itu pasti gitu. Dan ketika kita profesional, pasti ada yang tersakiti perasaannya. Itu dua hal yang pasti seperti itu. Maka kalau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, maka yang dikedepankan adalah profesionalisme. Walaupun sebagai manusia kita pun mempertimbangkan perasaan seperti itu. Jadi mencoba pakai perasaan, tapi dengan jangka waktu yang memang kita batasi sendiri, nggak terus-terusan lagi perasaan. Ada saatnya kita harus menegakkan profesionalitas seperti itu. Kalau buat saya seperti itu. Profesionalisme berarti dikedepankan dibanding perasaan gitu ya. Dan karena kan profesional itu udah jelas gitu. Udah jelas. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika, dan Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedurnya seperti apa? Nah, kalau seberapa cepat menyelesaikan masalah itu tergantung masalahnya. Ketika masalahnya itu sangat urgent, berkaitan langsung dengan customer. Kalau sekolah ini kan customernya orang tua dan siswa. Dan karena kita ini pekerja, maka customer itu sesuatu yang diutamakan oleh kita gitu. Buat saya sendiri, saya lebih mengedepankan kepentingan anak dan orang tua ketimbang yang lain. Kalau hal yang berkaitan dengan kepentingan customer, maka itu jadi hal yang prioritas. Di sekolah saya tuh, di sekolah kita itu kan ada rapat koordinasi gitu ya, itu kan sebulan sekali. Tapi ketika tiba-tiba ada komplain yang ya ini luar biasa nih gitu, maka itu bisa dilaksanakan langsung hari itu juga gitu. Dan itu pernah beberapa kali kita lakukan ketika hari ini kita rapat gitu, ketika berkaitan dengan hal-hal yang dianggap itu mendesak, penting dan harus segera diselesaikan. Tapi kalau memang ternyata masalahnya ini mah bisa deh disimpan untuk 1-2 hari, apalagi kalau nggak terlalu urgent, ya itu nanti kita dibahas di kegiatan rapat koordinasi yang sudah terjadwal itu sendiri. Jadi ada masalah yang memang diselesaikan sesuai dengan jadwal rapat koordinasi, ada juga masalah-masalah yang memang kalau itu bersifat urgent, kita segerakan sesuai dengan tingkat urgenitasnya. Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Ya. Nah, sekarang terakhir nih, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang bisa menolong kita itulah diri kita sendiri. Dan kalau buat saya punya prinsip bahwa prinsip yang pertama itu, bahwa yang namanya pemimpin itu nggak pernah bisa membahagiakan semua orang. Itu prinsip pertama. Jadi pasti kebijakan apapun yang diambil ada komponen yang mungkin merasa tidak terwakili keinginannya, kepentingannya, kebutuhannya. Makanya prinsip yang pertama buat saya, agar menolong diri saya gitu untuk berani mengambil sikap, maka pemimpin itu pasti itu. Tapi ketika kita mau mengambil sesuatu kebijakan, yang pertama saya cari regulasinya. Regulasinya ada, maka itu akan sangat membantu juga untuk kita mengambil kebijakan. Tapi kalau memang itu tidak ada regulasinya, kita akan mempertimbangkan seberapa besar nilai manfaatnya dibanding nilai madorotnya gitu. Maka nilai manfaat yang besar itulah yang dijadikan keputusan. Jadi dalam sesi wawancara ini, pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama yang dapat menolong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya. Jadi bahwa setiap orang pasti memiliki sebuah kesalahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Betul, karena ada prinsip ini juga nih. Kan faktor terbesar yang
mempengaruhi kita itu adalah faktor intrinsik. Ada kaidah mengepalkan tangan. Kalau tangan ini kita yang ingin mengepalkannya, maka ketika nyuruh orang membuka, dia susah membukanya. Gitu. Tapi ketika kita ingin membukanya sangat mudah. Artinya sesuatu sangat mudah kita lakukan kalau kita mau melakukannya gitu. Makanya kalau ditanya siapa yang harus paling berperan menolong kita, harus kita sendiri gitu. Kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa sekali ya wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya ini. Jawabannya juga luar biasa. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Serta terima kasih juga atas dukungannya kepada saya sebagai CGP Angkatan 6. Selalu mendukung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.